Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di pertemuan setelah UTS ini, Bapak akan menyampaikan hal-hal teknis terkait dengan teknik penulisan proposal. Tentu sebelumnya akan dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan contoh-contoh skripsi atau penelitian. Lalu kalian juga sudah Bapak minta untuk melakukan review terhadap proposal, terhadap skripsi ataupun penelitian. Nanti contohnya akan Bapak sampaikan bagaimana cara untuk melakukan aktivitas itu. Ya. Oke. Sebelumnya, tolong dicatat terlebih dahulu tentang bagaimana sistematika proposal penelitian untuk skripsi kalian. Tolong baik-baik dilihat. Oke. Ini terus maaf, ini ada tesisnya padahal salah. Susunan usulan penelitian atau proposal sebutnya itu ada dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Ini ada yang substansial, ada yang bagian dari kelengkapan. Substansial itu dari A sampai dengan K, itu substansi. Kalau L itu bagian yang sifatnya melengkapi, tapi memang wajib dicantumkan. Yang pertama ada latar belakang masalah. Yang kedua, B, identifikasi masalah. Kemudian yang ketiga, pembatasan masalah. Kemudian yang keempat, perumusan masalah. Yang kelima, itu ada tujuan penelitian. Kemudian F, itu manfaat atau kegunaan penelitian. Kemudian G, penelitian terdahulu. Kemudian H, kajian teori. Istilah kajian teori ini di tempat lain atau di kita kadang-kadang disebutnya adalah kerangka pemikiran, itu kajian teori. Kemudian bagian I itu adalah hipotesis. Hipotesis atau preposisi biasanya digunakan dalam penelitian kuantitatif. Jadi kalau bukan kuantitatif tidak perlu memakai hipotesis. Kemudian bagian J adalah metode penelitian. Kemudian yang bagian K itu sistematika penulisan. Kemudian L, daftar pustaka. Nah, kalau ternyata dalam pelaksanaannya ada susunan yang berbeda, artinya berbeda tuh gening Pak, ada yang dimasukin, ada yang tidak, dan lain-lain. Itu sebetulnya hanya teknis saja, ya. Karena pada prinsipnya penulisan proposal itu ada bagian-bagian yang sifatnya memang harus ada. Masuk bagian A sampai dengan bagian K itu memang yang biasanya ada dalam sebuah struktur dari usulan penelitian. Nah, kita akan coba lihat satu persatu. Nanti tahapan berikutnya nanti akan Bapak jelaskan bagian dari mulai latar belakang sampai dengan sistematika itu seperti apa. Tentu akan diberikan contoh-contoh dari skripsi yang sudah publish. Termasuk kalian juga dari mulai sekarang perlu melakukan yang namanya review terhadap skripsi. Nanti akan Bapak berikan contohnya seperti apa, ya. Oke, sudah dicatat ini ya. Ini struktur atau susunan dari usulan penelitian ini. Pokoknya tahu dulu saja bagaimana strukturnya dulu, biar nanti nggak kemana-mana. Sebab nanti kalau untuk metode penelitian nanti ada bagian-bagiannya, ya. Seperti nanti di sini jelaskan
apa saja, bagaimana, itu ada di sini. Untuk metode penelitian itu ada jenis dan desain, penetapan sumber data, teknik, keabsahan, analisis data, teknik interpretasi, pengambilan kesimpulan, metode yang digunakan. Ini nanti dibahas di bagian berikutnya. Makanya penjelasannya akan beriringan dengan penjelasan dari mulai latar belakang sampai dengan terakhir. Oke. Sebelum kita lanjut ke bagian tentang latar belakang masalah dan lain-lain, Bapak coba untuk kalian lakukan yang namanya review terhadap membaca tentang, kan beberapa pertemuan yang lalu di kelas Bapak pernah menyampaikan kalian itu perlu melakukan yang namanya review, atau review itu telaah, maksudnya telaah terhadap artikel jurnal dan juga skripsi. Dalam rangka apa? Dalam rangka mencari tahu kira-kira judul yang saya akan ambil nanti atau tema penelitian saya itu akan saya bahas ini apa bedanya dengan yang sudah-sudah. Tolong diperhatikan baik-baik ini. Sebab kalau tidak nanti terlewat lagi ininya, apa momentumnya, ya. Di mata kuliah metodologi penelitian ini, memang yang paling harus diperhatikan adalah bagaimana cara kalian untuk bisa mengetahui bagaimana mengeksplorasi dari hasil bacaan itu menjadi sesuatu yang menarik atau sesuatu yang bisa dijadikan sebagai bahan referensi. Jadi, baik artikel jurnal, skripsi yang kalian baca nanti, itu sebenarnya adalah bahan untuk kalian jadikan sebagai tahapan untuk membuat menjadi bahan bahan penelitian kalian sendiri. Oke, pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian perlu melakukan review terhadap sebutnya itu skripsi yang bersifat kuantitatif atau juga kualitatif. Kita coba sampaikan ini lewat sebuah paparan seperti ini. Ada tentang review artikel, ada juga review review skripsi ataupun juga tesis. Untuk 15 menit ke depan atau 19 menit ke depan, Bapak minta kalian mengikuti paparan dari YouTube yang akan Bapak tampilkan. Kalian tugasnya untuk mengikuti dari awal sampai dengan akhir materi ini. Sebenarnya kalian bisa baca saja ini tentang materi YouTube ini nanti, tapi biasanya kalau tidak diikuti dari awal, ya suka nggak khatam juga akhirnya nontonnya. Tapi kayak dipaksakan dia mah, bayana jadi perlu nonton akhirnya. Ya. Nah, kita lihat dulu, kita baca dulu. Tujuan dari review ini adalah untuk mengetahui apa, bagaimana, dan seperti apa penelitian lanjutan yang ingin kalian lakukan. Ya. Dan ini harus diambil dari tema-tema yang akan kalian jadikan sebagai bahan penelitian itu sendiri. Caranya bagaimana? Ya harus baca dulu, harus perhatikan dulu teknik untuk melakukan analisis terhadap artikel yang ada itu. Ya. Nah,
paham. Hi everyone. Oke, coba diperhatikan. Diperbesar suaranya ya. Review jurnal ini biasanya digunakan sebagai tugas mata kuliah atau sebagai bahan untuk menelusuri penelitian terdahulu dalam menulis skripsi, tesis maupun disertasi. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menelusuri jurnal yang ingin kita review sesuai dengan tema atau tolong diperhatikan baik-baik nih yang telah kita tentukan. Misalnya kita ingin mencari jurnal nasional untuk kita tulis di jurnal, kemudian diikuti dengan tema atau variabel yang ingin kita cari. Misalnya di jurnal pembelajaran Excel. Dan kita enter. Nah, di sini akan muncul berbagai macam jurnal nasional terkait dengan pembelajaran Jigsaw. Ini silahkan dipilih salah satu yang paling tepat atau yang paling sesuai dengan mata kuliah atau tema yang telah ditentukan oleh dosen sebagai tugas mata kuliah. Jika untuk penelitian terdahulu, maka disesuaikan dengan variabel dalam penelitian kalian. Tinggal kita klik ini. Nah, ini adalah jurnal yang sudah kita cari lagi. Nah, kemudian setelah membuka halaman jurnal ini, langsung kita tuju atau kita download PDF-nya. Nah, kemudian kita klik download. Assalamualaikum sahabat. Hari ini aku mau share gimana cara aku mendapatkan uang dari hasil trading. Nah, setelah muncul seperti ini, barulah kita memulai review dengan format yang akan saya sampaikan nanti. Kemudian jika kita ingin mencari jurnal internasional, caranya cukup kita awali ke jurnal internasional, kemudian diikuti dengan variabel yang ingin kita cari. Saran saya gunakan bahasa Inggris. Misalnya pembelajaran blended, kita gunakan bahasa Inggris. Learning. Ini enter. Nah, di sini akan muncul jurnal-jurnal internasional. Barulah kita cari mana yang sekiranya kategori jurnal internasional. Misalnya ada keterangan ini kategori jurnal internasional. International Journal of Multiscience. Bisa di-download seperti tahapan yang tadi, atau berbagai jurnal internasional yang lain. Silakan. Saya ambil contoh, sudah saya siapkan seperti
Ini jurnal yang sudah kita download tadi, ya. Jurnal dengan judul Pengaruh Pembelajaran Geografi Basis Masalah dengan Learning terhadap kemampuan berpikir siswa SMA. Nah, ini adalah format review jurnal yang bisa kalian ikuti. Di atas adalah review jurnal, jurnalnya apa. Kita bisa copy dari ini, kita copy paste. Kemudian ini identitas reviewer. Kalau itu kelompok ya ditulis semua. Nama kelompoknya, ini linknya di sini. Kemudian yang kolom pertama yang harus diisi adalah judul jurnal tersebut. Oke, ini adalah contoh bagaimana tahapan melakukan review terhadap artikel jurnal, ya. Jadi dimulai dari membuat judulnya apa, nama penulis siapa, itu tinggal di copy-copy saja dari bagian-bagian ini. Nanti kalian juga harus belajar tentang bagaimana melakukan review terhadap skripsi. Ini baru terhadap artikel jurnal. Nah, tolong diikuti tahapan-tahapannya apa saja yang harus dilakukan. Ya, oke, kita lanjut. Kemudian nama penulis. Tulis siapa saja yang menulis jurnal tersebut. Jurnal itu biasanya ditulis oleh satu orang, juga bisa ditulis oleh lebih dari satu orang. Kalau jurnal ini adalah ditulis 3 orang, maka kita copy paste 3 orang ini namanya. Kemudian nama jurnal bisa kita lihat di kolom atas ini. Jurnal pendidikan, ya ini nama jurnalnya. Kemudian ditulis juga skopnya, teori, median, dan pengembangan. Kita tulis di sini. Nah, ketika kalian tidak menemukan nama jurnalnya, bisa kalian lacak pada websitenya. Ini adalah jurnal yang diterbitkan oleh UM. Ya. Nama jurnalnya di sini juga ada. Bisa dicari di bagian awal. Jurnal pendidikan, teori, median, dan pengembangan. Bisa kalian tulis di format tadi. Kemudian vol berapa, nomor itu kalau di sini juga sudah disediakan vol 1, 4, ya, kemudian halaman berapa, kemudian tahunnya ini tahun 2016. Ini juga sudah disiapkan. Link download. Link download ini ketika diklik maka akan muncul persis seperti ini tampilan videonya. Itu bisa kalian akses dari websitenya ini. Link websitenya di sini bisa kalian akses pada kolom format review jurnal tadi. Nah, kalau memang ada DOI bisa juga ditampilkan DOI-nya. Tidak perlu menggunakan link website jurnalnya, cukup DOI-nya. Karena sama nanti akan ditujukan atau diarahkan pada website utama jurnal ini. The stock market is crashing, an average 23% drop since the start of the year. Link jurnal didapatkan, maka kolom selanjutnya adalah latar belakang masalah. Ini tuliskan latar belakang adanya jurnal tersebut. Artinya ini adalah latar belakang atau alasan kenapa jurnal ini ditulis. Ini tidak perlu disampaikan semuanya. Latar belakang itu bisa dilihat pada bagian awal. Ada jurnal yang memang di depannya atau judul awalnya latar belakang, bahkan teori pendahuluan. Ada jurnal yang langsung disajikan seperti ini. Ini merupakan latar belakang. Nah, tidak perlu di copy paste semuanya ke bagian ini, tapi bisa kalian bahasakan dengan bahasa kalian sendiri. Kalian baca secara keseluruhan, kemudian kalian sajikan di sini. Latar belakang masalah itu secara umum meliputi tiga komponen. Yang pertama, kondisi normatifnya seperti apa
apa kondisi idealnya, kemudian risetnya apa, atau kesenjangannya apa. Yang ketiga adalah alasan mengapa memilih judul ini atau mengapa menulis jurnal ini. Minimal 3 komponen itu harus muncul di bagian latar belakang masalah ini. Kalian pelajari di latar belakang jurnal itu apa yang latar belakang. Nah, kemudian tujuan penelitian atau biasanya juga di beberapa jurnal disebut fokus penelitian, sama saja. Tulis tujuan penelitian utama yang diteliti pada jurnal tersebut. Nah, ini secara umum ya gampang, tinggal lihat di judul saja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh pembelajaran geografi di masalah dan penting terhadap kemampuan berpikir kritis. Nah, kemudian kolom selanjutnya adalah metode penelitian. Tulislah metode apa yang digunakan dalam jurnal tersebut. Bisa kalian lihat pada bagian selanjutnya adalah metode. Di sini dengan ini termasuk jenis penelitian eksperimen semu atau kuasi eksperimen dan seterusnya. Bisa kalian tinggal copy paste poin-poinnya pada kolom metode penelitian ini. Ini tidak hanya menyajikan pendekatannya saja. Ini saya beri titik-titik artinya tulus dan seterusnya, tapi hanya poin-poinnya. Minimal pendekatannya apa, kemudian jenis metodenya apa yang digunakan, dan juga instrumen yang digunakan. Itu tinggal dilihat pada bagian metode penelitian. Bagian selanjutnya adalah subjek penelitian. Subjek penelitian ini silakan tulis subjek atau informal yang diteliti di dalam jurnal tersebut. Ini juga bisa dilihat pada bagian metode penelitian. Nah, ketika tidak ada di metode penelitian sebetulnya, nanti bisa kalian analisis pada hasil penelitiannya, itu subjeknya itu siapa, atau informan yang diteliti itu siapa, atau di kelas mana siswa. Kalau itu siswa ya disebutkan ada siswa itu. Ini tulis contohnya seperti ini. Subjek penelitian meliputi siswa kelas 11 SMA di 4 Malang, yaitu siswa kelas 11 prodi IPS 1 dan siswa kelas 11 prodi IPS 2. Penentuan kedua kelas ini dipilih dengan pertimbangan dasarnya. Ini siswanya kelas yang pertama 25 dan kelas yang kedua adalah 26 siswa. Nah, ini tergantung pada bagian pada dua metode penelitian. Bagian selanjutnya adalah hasil penelitian. Ini bisa kalian simak pada sub hasil. Adalah berupa paparan data atau temuan-temuan penelitian pada jurnal itu. Sebenarnya tidak perlu ditulis semua, cukup disajikan poin-poin hasil penelitiannya apa. Jika di situ hasil penelitiannya sangat banyak, ya jangan ditulis semua, cukup diringkas saja menurut analisis kalian. Kemudian bagian selanjutnya adalah kelebihan. Nah, ini yang inti atau tidak eksplisit muncul di dalam jurnal. Ini perlu analisis dan pemahaman reviewer terkait dengan konteks, substansi maupun teknik penulisan jurnal. Kelebihan penelitian ini ya, tulislah kelebihan jurnal baik dari aspek substansi atau isinya maupun teknis penulisannya. Misalnya seperti ini. Setelah kita mempelajari seluruh isi jurnal, kita berikan pernyataan atau komentar kelebihan penelitian ini apa. Ya, landasan teori yang digunakan cukup sesuai dengan variabel yang dikaji dalam penelitian. Landasan teori itu bisa dikaji atau bisa dilihat pada bagian awal ini. Teori-teori yang digunakan. Ya, misalnya data yang disajikan antara pre-test, post-test, dan yang post cukup jelas perbandingannya. Ini bisa dilihat hasil penelitiannya ini. Kemudian pembahasan telah mendialogkan antara temuan penelitian
dengan teori segala macam. Ini bisa dilihat pada bagian pembahasan. Ini pembahasan ini kan intinya dialog antara temuan dengan teori yang terkait dengan komponen juga bisa kita sajikan substansinya. Ya, guru dapat menerapkan pembelajaran diskusi dengan berbagai sebagai salah satu variasi model dalam pembelajaran mengembangkan kemampuan berpikir siswa dengan cara yang menyenangkan sehingga siswa bisa dan seterusnya. Itu terkait dengan substansinya, temuan yang menarik apa, monografisnya apa, bisa disajikan pada bagian kolom kelebihan ini. Nah, kolom selanjutnya adalah kekurangan penelitian. Setelah kita pelajari seluruh jurnal ini, maka kita komentari di sini kelemahannya apa atau kekurangannya apa, baik itu terkait dengan substansi maupun teknis penulisannya. Hanya kita mulai awal, bagian awal adalah abstrak. Kita komentari yang terkait dengan abstrak ini apa. Misalnya di sini, pada abstrak masih belum menjelaskan metode yang digunakan. Nah, ini setelah kita pelajari, di sini tidak ada metode yang digunakan apa. Padahal abstrak itu minimal meliputi latar belakang, tujuan penelitian, metode, kemudian hasil penelitian. Ini belum mencatatkan metode penelitiannya. Nah, kategori kekurangan penelitian atau kelemahan penelitian. Nah, kemudian di bagian pendahuluan atau latar belakang, gap research di bagian pendahuluan belum mencatatkan secara tajam. Gap research itu adalah kesenjangan antara kondisi ideal dengan realita. Itu namanya gap research. Kemudian kemenarikannya apa? Itu belum dijelaskan secara tajam atau bersama. Nah, kemudian bagian selanjutnya adalah penelitian hanya dilakukan dengan skala terbatas. Dan disampaikan di sini subjeknya hanya pada kelas 11 di SMA Negeri 4 Malang. Hanya terbatas di kelas 11 itu saja. Ada kemungkinan hasilnya berubah jika diterapkan di kelas lain. Itu juga kategori kelemahan penelitian. Kelemahan selanjutnya adalah peneliti tidak menyebutkan alasan pemilihan subjek. Kenapa memilih subjek itu? Alasan pemilihan subjek penelitian ini adalah keunikan atau ketertarikan terkait dengan variabel yang diteliti. Kenapa memilih perwakilannya? Kan masih banyak kelas 10, 11, 12 itu kurang dijelaskan secara detail. Nah, bagian terakhir adalah diskusi atau rekomendasi. Berdasarkan kekurangan dan kelebihan yang sudah kita sajikan tadi, kita berikan komentar dari reviewer sendiri, rekomendasinya. Jadi setelah mereview jurnal, berikan komentar tentang jurnal yang sudah ada review. Misalnya, berikan dalam jurnal ini mendiskusikan tentang organisasinya berkenaan, ini memberikan keuntungan bagi siswa untuk tentang ataupun sebenarnya tentang materi yang lebih jelas dan memudahkan siswa untuk merencanakan, melaksanakan, dan sebagainya. Ini bisa kita berikan diskusi, komentar, atau saran atau kritik, akan disampaikan pada bagian diskusi dan rekomendasi. Oke, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Dan maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Oke. Barusan itu adalah tahapan tentang bagaimana melakukan review terhadap artikel jurnal. Nah, sekarang kita coba untuk melakukannya untuk skripsi. Ya, tapi dengan catatan kalian juga harus tahu nanti akan dikirimkan filenya supaya tidak kemana-mana tentang susunan bagaimana melakukan review terhadap artikel jurnal, termasuk juga review terhadap skripsi, baik kualitatif ataupun juga kuantitatif. Kalian coba lihat tampilan ini di share screen ini.
Nah, ini format untuk artikel review. Jadi dari mulai judul artikel ini ditulis, tentu tidak segini aja ya. Bisa jadi ke bawah, ini juga sama. Ini untuk identitasnya. Nah, ini ada barusan dalam video. Nanti link videonya Bapak kirim di grup supaya kalian bisa pelajari berulang-ulang. Kamu tulis juga di sini latar belakangnya, tulis, lalu tujuannya, lalu metodenya, lalu subjeknya, hasil penelitiannya, kekuatan penelitian, kelemahan penelitian, dan diskusinya. Tentu ini tidak sejajar begini ya, ini bisa ke bawah terus gitu untuk menjelaskan dengan detail apa yang kamu ingin sampaikan. Lalu, nah ini sekarang tentang review tesis, bukan tesis lagi, skripsi maksudnya ya. Skripsi kuantitatif. Bawahnya juga ada review skripsi kuantitatif. Sebenarnya skripsi, kalaupun skripsi dengan skripsi ataupun juga tesis, hakikatnya dua-duanya juga adalah penelitian yang secara substansi sama-sama saja, bedanya hanya satu, kedalaman. Oke. Sekarang kita ilustrasikan, kamu mau melakukan yang namanya pendalaman terhadap skripsi. Contoh nih, Bapak ambil bahwa kamu mau melakukan penelaahan terhadap skripsi yang berkaitan dengan nih, Bapak sudah siapkan skripsi-skripsinya, skripsi kuantitatif. Ada 4 variabel, ada 2 variabel. Kita lihat yang 2 variabel dulu deh. Ngaruh strategi pembelajaran, inquiry terhadap motivasi belajar peserta didik. Kalian lihat ini. Ini ada sebuah skripsi, kamu ingin mendalami tentang motivasi belajar. Ya, karena kamu ingin mendalami tentang motivasi belajar, kamu mencari skripsi tentang motivasi belajar. Tentu si motivasi belajarnya menjadi variabel Y-nya atau variabel terikatnya. Ya. Pengaruh strategi pembelajaran inquiry terhadap motivasi belajar peserta didik di SMA Negeri 5 Kabupaten Wajo. Nah, nanti pada saat kalian melakukan yang namanya penulisan, begini nih. Ini di sebelah kiri. Nah, ini. Satu sisi ini di sebelah kiri, di sisi kanan. Ya. Kalau kamu punya laptop rada besar, biasanya bisa diperbesar, bisa diperkecil. Jika ini masuk di area kuantitatif, kamu tinggal judul. Ini kalau tesis ganti aja sama skripsi ya, takut terganggu. Jangan sampai jadi nanti salah jelasan, harusnya skripsi jadi tesis. Ganti jelas. Ganti. Kalau judulnya tentang mau mempelajari tentang motivasi belajar, ya kamu harus cari penelitian-penelitian, skripsi-skripsi tentang motivasi belajar. Ambil contoh, kamu sudah mendapatkan ini. Coba kita telaah isinya. Nah, ini review kuantitatif, kamu tinggal tulis ini, log gitu, masukkan sini skripsi. Tuh. Terus kan? Nama penulisnya siapa? Di sini ada Humaidah. Tuh. Ini masukin sini. Cara pengerjaannya begitu. Perguruan tingginya apa namanya nih?
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, atau mau pakai jurusan, boleh, jurusan Pendidikan Agama Islam. Tinggal di pas aja. Pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, jadi review itu pertama mindahin dulu identitasnya ya, yang paling gampang. Tahun berapa nih? 2018. 2014. Link URL-nya ada nggak? Nanti ini bisa dicari ya. Link URL-nya gampang. Latar belakangnya apa? Nah, ini kalau ini pasti harus dibaca dulu nih. Nggak bisa langsung ujuk-ujuk. Tapi yang paling mudah kamu bacanya adalah kamu baca dulu abstrak. Paling gampang baca abstrak dulu. Betul, abstraknya ada di sini nih. Tuh. Jadi dibiasakan sebelum kamu menelaah, kamu baca dulu abstraknya. Yuk kita baca nih, baik-baik. Judul yang diambil oleh si Humaidah ini adalah pengaruh strategi pembelajaran inquiry terhadap motivasi belajar peserta didik di SMA Negeri 5 Kabupaten Wajo. Coba kalian lihat nih. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah. 1. Bagaimana realitas penerapan strategi pembelajaran inquiry di SMA Negeri 5 Kabupaten Wajo. 2. Bagaimana gambaran pengukuran motivasi belajar peserta didik di SMA Negeri 5 Kabupaten Wajo. Dan yang ketiga, apakah terdapat pengaruh strategi pembelajaran inquiry terhadap motivasi belajar peserta didik di SMA Negeri 5 Kabupaten Wajo. Lalu di sini dijelaskan jenis penelitiannya adalah pre-eksperimental. Nah, untuk menjelaskan ini, kamu nanti boleh lihat di bab 3 di skripsi ini tentang apa itu pre-eksperimental. Walaupun sebetulnya dalam buku-buku metode penelitian pasti ada penjelasan tentang pre-eksperimental, kemudian one group pretest dan post-test design. Ini nanti ada penjelasannya di dalam bukunya A'mur Yusuf. Nah, Bapak sekalian juga mengingatkan kepada kalian pengerjaan latihan soal-soal buku prosedur penelitian Suharsi Barikunto dengan A'mur Yusuf itu jangan sampai telat ya, karena beberapa saat lagi bakal dikumpulkan karena waktunya udah mulai mepet nih. Sudah kok. Kalau sudah masuk UTS itu waktu sudah berjalan sudah sangat dekat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 11 IPA sebanyak 70-an orang yang dibagi ke dalam 3 kelas. Sedangkan sampelnya yaitu kelas 11 IPA 1. Teknik pengambilan sampel dengan purposive sampling. Purposive sampling itu sampel yang bertujuan. Tapi penjelasannya nanti kita bisa jelaskan berdasarkan bukunya A'mur Yusuf. Instrumen penelitian ini menggunakan angket berskala Likert dengan butiran tes. Oke. Jadi dalam skala pengukuran itu ada yang namanya NIOR. NIOR itu nominal, interval, ordinal, rasio. Ini terkait dengan bagaimana cara mengukur dari variabel yang kamu jadikan sebagai fokus penelitian. Nanti itu ada skala yang digunakan. Ada skala Likert, skala Goodman, nanti kita akan berikan contoh-contohnya. Kemudian, data yang terkumpul itu diolah dengan menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial dengan bantuan aplikasi SPSS 16. Ini dia hanya menggunakan aplikasinya SPSS tapi untuk yang ke-16. Nggak masalah mau tipe berapa juga no problem ya. Nah, berdasarkan hasil statistik deskriptif, hasil belajar peserta didik menunjukkan bahwa penerapan strategi pembelajaran inquiry termasuk sedang karena berada pada interval 79 sampai dengan 81. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif yang telah dimasukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi tentang motivasi belajar di SMA Negeri 5 Kabupaten Wajo, menunjukkan bahwa hasil motivasi belajar peserta didik adalah dalam kategori sedang, yaitu pada interval 76 sampai 78.
Berdasarkan hasil output SPSS 16 pada uji hipotesis menggunakan independent sample t-test yang dilakukan pada data hasil belajar peserta didik menunjukkan sig2 strip Thailand sebesar 0,00 milisig to Thailand yang diperoleh lebih kecil daripada alfa 0,05. Maka kesimpulan yang diambil adalah HO ditolak dan HI diterima atau terdapat pengaruh strategi pembelajaran inquiry terhadap motivasi belajar peserta didik di SMA Negeri 5 Kabupaten Wajo. Implikasi dari penelitian ini adalah satu, bagi siswa kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 5 Kabupaten Wajo untuk memahami strategi pembelajaran yang terus meningkatkan motivasi belajar. Nah, dengan adanya hal tersebut akan berdampak pada hasil prestasi belajar yang hendak dicapai atau yang ingin dicapai. Bagi guru diharapkan agar lebih memahami karakteristik utama gaya belajar dari setiap peserta didik atau siswa dan dapat memberikan motivasi untuk bersaing sehingga dapat memperoleh hasil belajar dengan prestasi yang lebih baik lagi. Nah, ini adalah gambaran abstrak dalam sebuah penelitian. Jadi, kamu jangan kaget kalau ternyata sebelum kamu baca skripsi secara full text, yang kamu harus lakukan pertama kali adalah membaca abstraknya terlebih dahulu. Untuk kamu mendapatkan gambaran terhadap apa yang kamu ingin baca. Jangan sampai kamu sendiri bingung, saya mau baca apa, Pak? Skripsi banyak yang perlu dibaca. Nah, kalau sudah membaca abstraknya, minimal kamu akan mendapatkan gambaran awal tentang isi dari skripsi yang jumlahnya mungkin ratusan halaman. Seperti ini saja, jumlah halamannya 141 halaman dari cover sampai dengan isi. Oke, kita lihat sekarang latar belakang masalah. Karena di dalam tugas penulisan dokumen ini, di sini ada latar belakang masalah. Ini ada nomor 1, 2, 3, maksudnya apa ini? Maksudnya ini di pointer-pointer. Jadi tidak dalam bentuk narasi panjang lebar, nggak usah. Ya, ini juga ada pointer-pointer. Kalau yang identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, itu kamu bisa copy paste langsung dari naskahnya. Tetapi kalau untuk latar belakang, kamu nggak bisa copy paste semuanya karena banyak banget. Ya, bisa beberapa halaman. Contoh nih, ini saja, ini halaman 1 nih. Kalau misalkan ini halaman 1 ya, di halaman 1. Coba kita lihat, sampai halaman berapa ini? Tuh, sampai halaman 5. Tuh, udah berarti 5 halaman untuk di skripsi ini dia membuat latar belakang masalah. Pak, kira-kira latar belakang masalah seperti ini cocok nggak? Atau banyaknya, terlalu banyak nggak? Kalau 5 halaman relatif sedikit lah, artinya cocok, tidak terlalu banyak. Oke, kita lihat sini. Nah, kita coba baca skripsi itu dari awal, ya, dari latar belakang masalahnya dulu. Pendidikan saat ini menghadapi banyak tantangan moral dan sosial. Itu kegiatan penataan kehidupan yang lebih baik yang seharusnya dialami oleh generasi muda agar mampu menghadapi masa depan dengan integritas yang tangguh. Sampai dengan ke sini. Kemudian dikutip. Ini ada kutipan nih. Berarti dia mengutip. Dari mana ngutipnya? Oh, dari buku ini. Oke. Lalu, pendidikan merupakan aspek yang sangat penting bagi pengembangan sumber daya manusia dan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk membebaskan manusia dari keterbelakangan, melainkan juga dari kebodohan dan kemiskinan. Terus sampai dengan sini. Di dalam proses ini, berbagai macam cara ditempuh guna memperdaya ilmu pengetahuan bagi kehidupan. Semua komponen masyarakat yang memiliki peranan penting menunjang terlaksana proses tertuang dalam Undang-Undang Sistemnas. Nah, ini yang disebut dengan landasan yuridis. Landasan yuridis itu adalah landasan yang berkaitan dengan hukum, ya, regulasi atau aturan perundang-undangan. Ya, kamu kutip di situ. Termasuk di sini ada kutipan dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sini. Dan sini juga ada penjelasannya. Kamu juga ngutip juga dari sini, ini ada kutipan. Jadi latar belakang masalah pun itu kamu harus ingat bahwa
struktur nalar yang digunakan dalam penulisan latar belakang masalah adalah deduktif, dari umum ke khusus. Ya, diulangi, penulisan latar belakang masalah itu menggunakan corak penalaran deduktif dari umum ke khusus. Jadi dari mulai hal umum terus dikondisikan sampai dengan bagian khusus. Makanya selalu ada kutipan di sini. Tujuan dari kutipan salah satunya adalah untuk menjelaskan. Kedua, untuk memberikan prediksi. Yang ketiga, memberikan kontrol. Nanti penjelasan-penjelasan ini nanti akan dibahas berikutnya. Ya. Oke, jadi kamu tuh nggak sembarang ngutip itu ada tujuannya. Nanti kamu boleh nulis di dalam toolbar YouTube tentang bagaimana teknik melakukan kutipan, melakukan sitasi. Ya, jadi nggak sembarangan tuh ada caranya. Ya. Oke, lalu tadi kamu ngutip yang namanya perundang-undangan atau tadi itu apa? Sisdiknas ya. Kemudian kamu juga mengutip ayat Al-Qur'an. Nah, ayat Al-Qur'an ini dijadikan sebagai landasan teologis. Nah, ini kalau dalam skripsi penting ini dimunculkan sebagai pembeda antara skripsi pendidikan agama Islam dengan yang bukan agama Islam. Seperti contoh yang dikutip oleh mahasiswa pendidikan biologi contohnya, apa bedanya dengan PAI? Salah satunya mengutip ayat Al-Qur'an. Ya. Nih, tentu ayat Quran itu dikutip tidak sembarangan, tapi juga ada tujuannya, yaitu untuk menjelaskan masalah penelitian sebenarnya. Pada kenyataannya pembelajaran PAI yang dijalani selama ini lebih menekankan pada aspek tekstual, menghafal, dan kurang memahami gejala dan realita dari pembelajaran tersebut. Selain itu, pembelajaran masih menekankan pada buku sebagai sumber belajar satu-satunya, sehingga para peserta didik memahami segala sesuatunya berdasarkan pada konsep jadi yang ada dalam buku. Nah, lalu di sini ada, ini menariknya di sini. Coba tolong diperhatikan nih. Berdasarkan pra-penelitian. Nah, istilah pra-penelitian, kalau kalian pernah mengerjakan tugas Suharsini Arikunto di bab 6, dia menulis tentang studi pendahuluan. Nah, ini yang kita sebut dengan kalimat studi pendahuluan. Berdasarkan pra-penelitian melalui hasil observasi awal di SMA Negeri 5 Kabupaten Wajo, ditemukan bahwa guru pendidikan agama Islam masih menggunakan metode ceramah. Metode tersebut membuat para peserta didik menjadi jenuh dalam mengikuti proses pembelajaran dan kurang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berperan aktif dan berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Kondisi ini menyebabkan peserta didik kurang dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya. Kalian lihat di sini ada nomor 8. Ini nomor 8 itu berarti dia ngutip dari apa? Dari hasil observasi awal ketika dilaksanakan pada tanggal 3 November 2017 di SMA Negeri 5 Wajo. Nih. Untuk mengatasi masalah tersebut agar tidak berkepanjangan, maka tenaga pengajar bidang studi PAI terus berusaha menyusun dan mengarahkan model pengajaran dengan berbagai metode. Nah, jadi kalau ditanya nih, Pak, tadi kan di sini ada tentang latar belakang. Kira-kira apa yang harus ditulis? Nah, yang ditulisnya itu tadi masalah-masalah ini. Nih, masalah-masalah ini. Masalahnya ini. Pertama, secara ini. Nah, ini. Selama ini menekankan pada aspek tekstual. Ini satu, ya. Sampai sini. Lalu yang kedua ini. Ada ini berdasarkan hasil studi pendahuluan. Jadi bisa disebut udah ketemu tuh antara apa yang diinginkan dengan apa yang seharusnya. Dengan yang terjadi. Sampai di sini disebutkan nih. Guru yang seyogianya menguasai beragam model pengembangan persiapan mengajar untuk meningkatkan kemampuan motivasi belajar siswa, akan tetapi kenyataan di lapangan ditemukan
bahwa terdapat guru yang hanya dapat mengembangkan persiapan mengajar dengan model satuan pelajaran. Jadi menurut si penulis skripsi ini tuh masalah gitu. Jadi harusnya si guru itu menguasai beragam model pengajaran, ya, termasuk persiapannya kayak gimana-gimana. Kenapa? Karena dengan begitu dia dapat memotivasi siswa untuk belajar lebih lanjut. Tetapi kenyataannya ternyata ada guru di lokasi maksudnya di SMA Negeri 5 Kabupaten Wajo, cara mengajarnya juga gitu. Kemudian persiapan mengajar juga tidak maksimal gitu. Jadi menurut dia ini masalah gitu. Karena berbeda antara apa yang seharusnya dengan yang terjadi di lapangan. Nah, inilah yang kemudian kamu masukkan ke dalam ini nih, latar belakang masalah. Ya. Nah, kalau ternyata sudah beres nih latar belakang masalahnya, masuk ke identifikasi masalah. Oke. Pak, jadi nggak mah langsung karena rumusan masalah, nggak ada identifikasi masalah. Nah, kamu jangan kaget. Kalau ternyata kamu tidak menemukan adanya identifikasi masalah dalam skripsi yang kamu baca, itu bukan salah skripsinya. Karena apa? Karena susunan setiap penelitian di berbagai perguruan tinggi itu tidak ada yang sama persis. Selalu ada bedanya, selalu ada ciri khasnya. Salah satunya boleh jadi di penelitian yang lain itu pakai identifikasi masalah, deskripsi yang kamu baca ternyata tidak ada tidak ada identifikasi masalah. Terus gimana Pak kalau nggak ada? Ya kamu tinggal kosongkan saja berarti. Ini kosongkan aja nih. Di sini nih, kosongkan. Identifikasi masalah dikosongkan. Kenapa? Tidak terdapat. Tidak ada. Tidak ada. Selesai. Tidak ada identifikasi masalah. Rumusan masalahnya gimana? Rumusan masalahnya tinggal kamu copy aja ini. Shoot. Nah, ya, masukkan ke sini. Tuh. Tinggal ada rapih lah skema. Ini tujuan penelitian mana? Ini nih. Kalau tujuan penelitian nggak ada di sini, biasanya ada di bab 3. Nggak percaya, yuk kita lihat. Bab 3. Kalau tidak ada juga, biasanya sudah masuk di sini. Nih, tujuan dan kegunaan penelitian. Adanya di bagian F malah. Kamu jangan kaget. Kuningan Pak, beda-beda ya strukturnya. Di sini mah latar belakang, rumusan, hipotesis, terus definisi operasional. Baru kajian pustaka, terus tujuan. Kenapa ya begini? Kok beda-beda? Ya itulah. Struktur itu bisa beda-beda. Ya, bahkan ada yang ada yang nggak ada. Gitu. Oke. Mana tadi? Tujuan ya. Berarti halaman 11. Nih. Kajian pustaka. Nah ini. Tujuan. Tujuan penelitian adalah menjawab rumusan masalah sesuai dengan maka bertujuan untuk mendeskripsikan. Nah, ini copy nih, set copy. Masukkan ke sini. Tuh, masukkan ke sini nih. Tuh. Tentu ini dirubah-rubah lah, disesuaikan. Nih, tujuan. Yes. Lalu manfaat penelitian apa? Buka lagi di sini. Manfaatnya ada nggak? Oh ini nih. Manfaat ilmiah dan manfaat praktis. Tulis, nggak masalah. Mau ditulis semua juga sedikit inilah. Tinggal dirapi-rapi aja ini, ya. Lalu priori search. Nah, ini yang menarik nih. Priori search diambil dari mana, Pak? Nih, ada di sini. Priori search itu diambil dari penelitian terdahulu. Ada disebut juga kajian pustaka. Nih. Kalau di
di skripsi yang dikeluarkan oleh IAIN Alauddin Makassar itu terdapat penjelasan dari macam-macam begini. Tuh lihat. Di judulnya nih, kesimpulannya. Cukup segini aja. Tidak usah panjang-panjang. Ini juga sama tuh. Tujuannya adalah apa? Hasilnya apa? Termasuk artikel jurnal juga ada di sini. Kemudian hasil analisisnya apa? Ini baru 2. Nomor 3-nya ini. Nomor 3 itu maksudnya artikel yang dijadikan sebagai kajian penelitian terdahulunya. Ini juga sama. Jadi dia membuat 5 buah artikel. Artinya dia menjadikan 5 buah hasil penelitian sebagai dasar dia penyusunan penelitian terdahulu. Dan jangan lupa, ini yang paling penting ininya nih. Apa? Penjelasan tentang hasil dia melakukan telaah terhadap penelitian-penelitian tadi. Dari berbagai penelitian di atas dapat ditarik benang merahnya. Benang merah itu artinya kesimpulan. Dan dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi pembelajaran inquiry berdampak positif. Atau dengan kata lain, hasil penggunaan strategi pembelajaran inquiry tergantung dari apa yang menjadi variabel yang dipengaruhi atau variabel Y-nya. Karenanya, penulis memandang penerapan strategi pembelajaran inquiry di SMA 5 Kabupaten Wajo perlu diteliti pengaruhnya, apakah positif atau negatif. Terkait judul yang dipilih peneliti yaitu pengaruh bla 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 terhadap motivasi belajar siswa, belum ada peneliti sebelumnya yang meneliti di sekolah ini terkait penerapan strategi pembelajaran inquiry. Oleh karena itu, peneliti tertarik mengadakan penelitian di sekolah tersebut. Ini pernyataan yang paling sederhana dari sebuah prior research. Artinya, prior research itu menunjukkan bahwa apa yang kamu lakukan dengan penelitian yang kamu akan lakukan berbeda dengan apa yang sudah orang lain lakukan. Itu pentingnya. Ya. Jadi kata kunci dari prior research itu adalah kamu mengetahui bahwa apa yang kamu lakukan itu bukan copy paste dari apa yang sudah dilakukan orang lain, tetapi kamu melakukan sesuatunya karena berbeda. Berbedanya dalam hal apa? Boleh jadi dari variabelnya yang berbeda, boleh jadi dari metodenya yang berbeda, boleh jadi dari penggunaan instrumen yang berbeda dan lain-lain. Oke, itu untuk pembuatan tugas, bukan tugas ya, ini ya, melakukan review terhadap artikel skripsi. Di sini juga perlu dijelasin tentang hipotesisnya apa. Nah, dan di sini nih, prior research-nya apa saja nih ditulis di sini nih. Yang tadi lalu teori untuk tiap variabel apa saja yang ditulis. Nah, kalau untuk teori kamu buka nanti di bab 2. Bab 2 itu pasti ngomongin teori. Ya. Bab 2. Nih. Tinjauan teoretis. Nah, ini. Strategi pembelajaran inquiry. Berarti memang pertama dia ngebahas tentang strategi pembelajaran inquiry. Dan yang kedua, lewat motivasi belajar. Ini motivasi belajar. Ini juga di copy, masukin sini. Tuh. Tentu nanti dikutip lah satu persatu ini apa aja gitu. Secara singkat saja. Yang digunakannya apa saja di sini. Hipotesisnya apa? Nah, tinggal kamu lihat di sini. Hipotesis. Nah, ini ada nih pengujian hipotesis. Tiga nih jam 4. Hipotesis dilakukan mengujikan tes
Nah, hipotesis. Nah ini, hipotesisnya ini nih, di bab 1. Copy aja ini. Set. Tulis di sini. Tuh, beres. Metode, nah kalau metode berarti kamu buka bab 3-nya sini. Jenis dan desain penelitian. Contohnya, lihat bab 3. Oh, jenis. Metode yang digunakan dalam ini adalah pre-experience design. Metodenya ini, set, copyin aja. Set. Gunakan tadi, Allah. Berarti jenis penelitiannya kuantitatif di sini. Kuantitatif. Desain penelitiannya dengan pre-experimental design. Variabel penelitian tentang apa? 1, tadi teh naon? Motivasi belajar, 1 lagi strategi pembelajaran inquiry. Iya, betul. Ini X. Ini Y. Definisi konseptual variabel, kamu tinggal baca aja di sini. Dijelaskan pasti ada konseptual dan konseptual. Definisi. Nih, definisi operasional dan ruang lingkup. Berarti halaman bab 6. Nah, ini aja dibuka nih. Kalau dalam penelitian kuantitatif itu pasti ada penjelasan tentang definisi operasional dan definisi konseptual. Jadi jangan khawatir. Kalau tidak ada berarti skripsi yang salah. Ya. Tinggal di copy aja di sini. Masukin ke dalam ini. Terus diisi nih. Termasuk ada hasil penelitiannya apa, kekuatan penelitian, kelemahan dan diskusi ini diisi berdasarkan analisis dari kalian sendiri sebagai reviewer. Ini bahasa lainnya, sebelum kalian masuk pada penjelasan bagaimana cara membuat latihan untuk membuat proposal penelitian, kamu harus belajar untuk mengkaji tentang, membaca, menelaah, mengkritik malah penelitian-penelitian yang sudah dilakukan orang lain. Ya, jangan kalian pikir, ah Pak, gampang mengkritik mah. Kritik yang benar itu harus pakai cara, harus pakai metode, kudu pakai ilmu. Kemenangan ukur ngomong doang, mengkritik nggak bisa. Nyebutkan salah teh dasarnya naon bener lah gitu. Di kita kan kebiasaannya kita hanya bisa ngomong nyalahkan, tapi pas menerken tuh bisa. Nah, ini masalah. Nggak boleh begitu. Harus tahu yang salah itu, yang begitu tuh salah loh. Yang benar begini. Kenapa? Ini alasannya. Nah, itu dibiasakan cara-cara begitu dilakukan. Kalau tidak, nanti kamu akan jadi orang yang otoriter. Bisa nyalahkan, tapi tidak bisa menerken. Begitu mah terima bongkar, tidak terima pasang. Ya, sok aya geningan bongkar pasang motor, tapi bisa bongkar tuh bisa masang. Aya begitu tuh. Ya. Jangan dibiasakan begitu. Ini yang hadir hanya 22 orang ya dari 2 kelas, berarti banyak yang tidak hadirnya. Ini juga nih Bapak. Oke, jadi yang perlu dilakukan oleh kalian sementara sampai dari sekarang sampai dengan ke depan itu mengkaji tentang artikel jurnal, skripsi kualitatif dan skripsi kuantitatif, tapi dengan catatan yang memang variabel yang kamu
dalami adalah variabel yang kamu ingin jadikan sebagai variabel untuk kalian jadikan sebagai bahan penelitian kalian sendiri. Seperti tadi Bapak memberikan contoh tentang motivasi belajar. Itu baru satu loh, tentang motivasi belajar yang dipengaruhi oleh strategi penggunaan inquiry. Nah, nanti kalau kamu mengkaji lagi, ternyata boleh jadi yang mempengaruhi peningkatan motivasi belajar itu bukan hanya strategi belajar, tapi boleh jadi dari minat belajarnya. Maka carilah skripsi yang berkaitan dengan minat belajar, pengaruhnya terhadap motivasi belajar, contohnya begitu. Nah, makin banyak hasil penelitian yang kamu baca, yang kamu kaji, itu akan memberikan wawasan yang berbeda untuk kalian jadikan sebagai bahan untuk tulisan kamu nanti pada saat menyusun proposal penelitian. Jadi kalau kamu bisa mengkritik orang lain dengan tahapan yang harusnya benar, maka kamu pun nanti harusnya menulis juga dengan benar. Nah, nanti kalian tinggal cari skripsi yang mana saja yang kamu bisa jadikan sebagai bahan. Nanti akan Bapak kirimkan file Word yang isinya adalah panduan untuk kamu melakukan telaah skripsi. Mohon nanti dikerjakan, latihan saja dulu, latihan, dikumpulkannya masih relatif agak lama lah, sekitar 1 atau 2 minggu ke depan. Tapi kamu latihan untuk mengkaji tentang bikin proposal, mengkaji tentang skripsi untuk sebagai bahan kamu membuat proposal sebenarnya. Gitu. Ya. Jadi banyak hal yang bisa kamu lakukan untuk belajar bagaimana menyusun proposal skripsi. Salah satunya adalah mengkaji tentang skripsi itu sendiri. Gitu. Oke. Mungkin sebelum kita tutup karena sudah pukul 9 kurang 10. Ada yang mau komentar dulu boleh? Ada? Ada nggak? Atau kamu bingung apa yang mau diomongin? Ada yang mau dikomentari? Ada? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, nanti di kelas saja kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Dan untuk tahapan bagaimana cara melakukannya, Bapak nanti kirimkan di grup. Ya. Oke. Terima kasih, itu saja dulu untuk hari ini. Karena tolong dicatat yang hadir dan tidak hadirnya untuk di hari ini. Bapak juga tulis fotonya di grup supaya ada data digital untuk kalian bisa pelajari. Oke, demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti videonya Bapak kirimkan linknya di YouTube ya.